jiwanya bangunlah untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku menunggu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah baru saja kita mengikuti daripada lagu kebangsaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kita semua hidayah dan petunjuk untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Hadirin sekalian, sebelum saya memanggil salah seorang daripada pembicara, beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau sudah melintang berbagai bisnis. Dan menurut riwayat beliau, dia memulai usahanya dari yang terkecil, berjuang mulai dari hutan sampai ke kota. Dan beliau akhirnya sekarang bersama kita. Beliau adalah Bapak Hendra Firmansyah, Direktur PT GC. Hari ini bersama menyambut Direktur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bosan-bosannya kita tetap terus bersyukur karena dalam pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk panjang sehat badan, bisa bertatap muka di sini, sharing ilmu, sharing bisnis. Insyaallah nanti diberikan keberkahan dan kesuksesan. Amin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa bersama Allahumma sallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama kami Hendra Firmansyah. Biasa dipanggil Bangga. Jadi Bangga seperti itu. Kita panggungnya Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Ada yang jauh dari mana yang paling jauh tadi? Pesannya dari Sengkang. Terima kasih Bapak yang dari Sengkang, Pak Guru dan teman-teman. Oke, di sini Anda mau bercerita tentang company profile. Apa itu PT Golden Smart Mandiri? PT Golden Smart Mandiri adalah perusahaan atau adalah platform bisnis perdagangan jual beli emas fisik, Bapak Ibu. Di sini CEO-nya yang bernama Bapak Ibu Hajar. Beliau adalah teman saya, sahabat saya dari 2012. Beliau juga lah sebagai guru saya yang mengajari saya tentang ilmu jual beli emas. Seperti itu. Inilah kantornya. Kantornya tidak dari mana-mana Bapak Ibu, tidak dari
dari Eropa, tidak dari Malaysia, tidak dari Singapura, tidak juga dari Amerika. Kantor pusatnya adalah di Jambi, di Sumatera, tepatnya di Jambi. Seperti itu. Di Jambi itu, Bapak Ibu, ada juga satu kampung, satu kabupaten yang isinya orang kita Bugis semua. 98% orang kita Bugis itu di daerah Muara Sabak. Nah, itu mungkin nenek moyang dulu merantau berlayar, kemudian menempil di perairan sana. Mereka tinggal di tepi-tepi sungai, seperti itu. Kalau di daerah kotanya ada lagi namanya Tangkit. Di situ komoditinya mereka bertani perkebunan sawit sama nanas. Nah, seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu main ke Jambi, insya Allah ya, nanti kita main ke kantor, kemudian kita keliling. Nanti kalau Bapak Ibu sampai ke daerah sana, berasa tidak lagi di Jambi, masih berasa di sini saja, karena isinya orang Bugis semua. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini dia Bapak CEO kita, Ibu Hajar dan Bang Dan adalah pemasaran saya sebagai CEO di sini, Bapak Ibu. Di sini saya yang merencanakan, saya yang membuat sistem ini. Jadi makanya alhamdulillah sampai ke daerah Bapak Ibu semua. Tadinya ini adalah Kompos secara konvensional saja, supply Kompos. Jadi Bapak Ibu kalau tahu Antam itu aneka tambang, perusahaan BUMN, induk semangnya perkemasan satu Indonesia Raya ini. Antam itu ada dua divisi, yang satu divisi pertambangan, yang satu lagi divisi pemasaran. Jadi kalau Antam itu memasarkannya dia lewat butik, kalau Bapak Ibu tahu, butik Antam. Ini gue pernah belanja di butik ya, butik Antam ya, di sana. Nanti kalau mau beli Antam, tidak mau ngantri lagi, bisa beli di PT Golden Sport Mandiri. Nanti ada selisihnya yang kita bagi-bagikan sama-sama di sini. Di sini kami adalah perusahaan supply. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau buka toko emas, yang mau jualan emas, bisa sama kami, sama perusahaan Golden Sport Mandiri. Nanti kita siapkan supply-nya. Bapak Ibu mau jualan tanpa modal pun bisa. Kita siapkan supply-nya, Bapak Ibu tinggal jualan saja. Ada selisihnya kita bagi-bagi seperti itu. Nah, ini Antam. Di bawah ini ada UBS. Ini adalah vendor, perusahaan-perusahaan vendor. Ada Golden Sport Mandiri, kita adalah, kemudian ada Audis Enterprise, Mas Budian, dan Arkadinata. Banyak lagi vendor Bapak Ibu. Vendor yang kita tampilkan di sini adalah vendor-vendor yang B2B dengan perusahaan kita. Jadi mereka punya barang banyak, mereka buang ke kita. Kita punya barang banyak, mereka di sana. Emas yang bergeseran dengan bisnis ini. Nanti kita ceritakan bagaimana sih pedagang emas kok bisa, apakah modalnya besar, kan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah berpikir bagaimana cara bikin toko emas, apakah modalnya besar sekali, seperti itu. Bapak Ibu pedagang emas tidak pernah yang namanya rugi, untung terus. Nanti kita ceritakan. Nah, ini adalah legalitas daripada perusahaan kami, PT Golden Sport Mandiri, yaitu NIP-nya, kemudian ada sertifikasi APBWI. Kenapa harus pakai APBWI? Karena kita memberi fee dalam bentuk komisi, jadi biar teratur. Kalau pakai, kemarin dulu pernah pakai pola kemitraan, di up harganya dengan teman-teman di lapangan. Si A kasih harga 1 juta, dikasih ke B jadi 1 juta lebih, dikasih C naik lagi, akhirnya harganya tidak teratur. Makanya kita bikinkan sistem direct selling. Jadi penjualan langsung, makanya ada izin seperti itu. APBWI. Oke, lanjut. Nah, ini izin Kemenkumhamnya. Di Hotel Grand ya, ada pertemuan. Kemudian yang di tengah itu adalah websitenya. Oke. Dan Bapak Ibu Hajar, CEO kita, termasuk juga dalam anggota APBWI. Oke, next Mas Panji. Nah, ini kemendaknya. Oke, lanjut. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Perusahaannya resmi, legal, kantornya ada di Jambi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini pasti ada salah satu punya keluarga di Jambi. Main-main ke kantor, main-mainlah ke rumah kami juga. Saya tinggal di Simpang Minggu. Pak Ibu juga di Pematang Gajah, di dekat Menggalu.
kantornya juga di Undalu. Jadi jelas semua bisa main ke sana. Kalau siang presentasi perdagangan jual beli emas ada di kantor. Kalau malam mau presentasi untuk kemitraan di rumah saya, seperti itu. Oke, mengapa harus berbisnis dan berdagang emas? Nah, di sini kita mohon izin, mohon maaf, tidak menggurui, tidak mengajarkan. Kita sharing saja. Yang duluan tahu masih kabar lah seperti itu. Kami hanya menceritakan yang kami kerjakan, yang kami rasakan, yang kami ikhtiarkan, yang kami doakan. Insya Allah itu bisa dibuktikan. Karena ini bisnis emas, bisnis real, barangnya ada. Bapak Ibu mau beli emas, ini uangnya, ini emasnya, selesai. Bapak Ibu mau jual emas, mau sini emasnya, ini uangnya, selesai. Ada selisih, itulah yang kita bagi-bagi seperti itu Bapak Ibu. Pernah lihat toko emas yang bangkrut tidak? Belum ada kan? Pernah nggak Bapak Ibu lihat toko emas itu semakin lama semakin kecil? Tidak ada. Salah satu-satunya komoditi produk yang anti loss, anti rugi itu emas Bapak Ibu. Tidak laku pun dia untung. Di sini bisnis emas ini jual untung, belinya untung karena dia ada fisiknya. Nanti kita ceritakan dari A sampai Z semuanya kita bedah, kita bongkar. Bagaimana ini bisnis emas? Kenapa toko emas semakin lama semakin kaya, semakin besar? Dulu waktu kecil saya temenin emak saya. Kami manggil orang tua emak. Saya temenin emak saya beli kalung di toko emas. Hari ini tokonya masih ada. Dijaga sama anaknya, dijaga sama cucunya. Itu emas itu bisnis turun-temurun Bapak Ibu. Tidak pernah rugi. Dulu tokonya di sini. Di sebelah ada bisnis A, ada bisnis B, ada bisnis C. 10 tahun lagi bisnis emasnya masih ada toko emasnya. 20 tahun lagi toko emasnya masih ada. Bisnis kanan kiri sudah kota ganti. Artinya apa? Ini emas sangat potensi, sangat bisa diandalkan untuk bisnis Bapak Ibu jangka panjang. Produknya nggak banyak emas, nggak banyak ceritanya, nggak usah cuci piring lagi, nggak usah pikul-pikul lagi karena emas bisa masuk kantong aja udah miliaran. Tidak banyak ceritanya, produknya itulah kalau emas banyak emasnya. Nah ini emasnya ada emas antam, ini ada emas UBS, emas batangan. Produknya ada emas batangan, ada perhiasan, ada juga permata. Jadi nanti jangan berpikiran modalnya besar, tidak. Kami yang siapkan suplainya, Bapak Ibu tinggal jualkan saja. Oke ya? Produknya inilah, tabungan kita inilah, barang dagangannya yang inilah, tidak pernah basi. Kalau uang masih basi, dulu ada ya uang 500 rupiah, yang gambar orang hutan itu ya, itu basi. Bapak Ibu mau beli kebun, tabungnya ini emas batangan. Nanti ketika 5 tahun sudah cukup. Ketika emasnya dijual baru beli kebun, baru benar. Karena kalau Bapak Ibu menabungnya rupiah, kebunnya 5 tahun lagi tambah naik, uangnya nembus. Seperti itu. Emas ini bukan motor balap, emas ini seperti helm ya. Bukan untuk ngebut, tapi untuk keamanan daripada kecelakaan yang namanya inflasi. Seperti itu. Emas ini. Emas setiap hari semakin naik. Sebenarnya bukan emasnya yang ajaib, tapi rupiahnya yang turun. Bapak Ibu, emas ini mata uang abadi ya. Mungkin adanya zakat emas per tahun Tuhan menjamin keuntungan emas. Karena kata Pak Haji Idris tadi di awal pembuka, zakat emas sama zakat harta beda. Jadi siap Bapak Ibu mau berbisnis emas? Nanti kita ceritakan. Oke ya? Siap? Ya, ini kegiatan di kantor. Alhamdulillah ya, udah ada distributor baru, manja banget nih, manja. Dekat Pandemi kemarin. Hai semuanya. Nah itu Mas Batangan, Mas Antam. Jadi Bapak Ibu, semakin pandemi, semakin kaya pedagang emas. Kenapa bisa begitu?
karena emasnya makin naik. Semakin perang semakin kaya tuh emas. Dulu emas hampir capai 2 juta ya, 2 juta. Itu harga dolar hampir 20.000. Nanti emas ini akan bisa jadi 3 juta. Berarti dolar bisa 30.000. Kalau dia jadi 4 juta, uang kita kemana? Kasihan. Kita senang sebenarnya ada di inflasi, tapi jelek sekali doa itu. Tapi memang beneran menjadi kaya ya. Karena semakin inflasi semakin tinggi harga emas. Orang sudah bingung mau taruh uangnya di mana. Mau tidak mau mereka memborong emas. Emas ini bernilai sekali. Kita tahu emas itu bernilai. Tapi bagaimana cara mengumpulkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti kita bikinkan sistem. Jangan sistem ini dengan baik dan benar. Akan logis ini bisa kita kumpulkan betul. Seperti itu. Alasan kenapa harus berbisnis dan berdagang emas. Nah, di sini rumusnya, inilah rumusnya. Semua nanti cerita itu awalnya dari sini. Emas itu ternyata setiap hari ada 2 harga. 2 harga. Yang pertama harga rilis, yang sebelah kiri harga rilis, yang kedua namanya harga buyback. Kalau bahasa kampungnya harga jual, harga beli. Ini rumusnya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan di sini. Emas ada 2 harga. Yang pertama harga rilis, yang kedua harga buyback. Harga jual, harga beli. Harga rilis adalah harga jual emas dari toko emas ke konsumen. Jadi begini, toko emas menjual emasnya itu dengan harga rilis. Ketika Bapak Ibu mau menjual emas kembali, itu dikasih harga buyback. Jadi kita ulangin lagi, emas mau dia mau naik, mau dia turun, ada 2 harganya. Telunjuk saya ini harga rilis, jempol saya ini harga buyback. Mau naik, mau turun, dia 2 harga. Dimanapun Bapak Ibu mau menjual emas, pasti dikasih harga rilis. Dimanapun Bapak Ibu menjual emas itu pasti dikasih harga buyback. Harga rilis berapa? Ini estimasi ya, 2 juta 1 gram. Jadi ini 1 gram ini 2 juta. Harga buybacknya 1.800.000. Nah, seperti itu. Boleh Bapak maju ke depan, coba minta tolong. Nah, kita simulasi biar ini. Bapak ini mau menjual emasnya ke saya. Oke, saya kasih harga. Saya toko emas nih. Bapak ini mau menjual. Ini 1 gram ibaratnya. Dia mau menjual emas batangannya ke saya. Saya beli dengan harga buyback, betul. Berapa? 1.800.000. Kemudian Bapak maju lagi Pak. Kemudian 1 jam kemudian Bapak ini datang mau membeli emas ke saya. Saya kasih harga 2 juta. Saya kasih harga rilis 2 juta. 1 jam saja. Siap, Saya Anda dapat untung berapa? Kopi santai lagi. Inilah rahasia toko emas Bapak Ibu. Di mana saja Bapak mau menjual emasnya, Bangun. dikasih harga rilis. Bangun Dikasih harga buyback. Di mana saja Bapak ini mau membeli, dikasih harga. Ini itu kan. 10% loh. Siap. Emas batangan. Harga coding. Kalau perhiasan lebih ganti. Ajar nih kandang. Kalau emas patah bisa 50% Bapak. Inilah rahasia toko emas. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat Bapak. Jadi ini rahasianya. Barangnya inilah, produknya inilah, tabungnya inilah. Tidak laku pun untung. Bayangkan Bapak tadi. Dulu ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Ibu Umi, maaf. Ibu Umi dulu beli emas ini harganya 500.000 tahun 2010. Kalau Ibu Umi menjualnya hari ini, maka akan saya beli dengan harga 1 juta 8. Harga baik-baik. Ibu Umi untung atau rugi? Untung. Berapa untungnya? Oke, dulu beli 500.000, sekarang jual 1,3, berarti Ibu Umi untung 1 juta 3. Menurut Ibu Umi untung. Coba Ibu Umi beli lagi, berapa? 2 juta. Siap, Anda. Jadi untung dong. Iya kan? Jadi kalau kita simpan, yang namanya menabung itu tidak pernah untung. Jadi kami di sini bukan mengajak Bapak Ibu menabung. Kami mau mengajak Bapak Ibu berdagang.
9 dari buku fikih itu ada di perdagangan. Setuju ya? Jadi kita ceritakan produknya emas. Bapak Ibu tidak susah menjual ini. Semua orang tahu ini. Tidak perlu lagi menceritakan produk knowledge-nya. Dari gunung ini, dari kawah, nggak usah lagi dibakar di dapurnya ini, nggak usah lagi kita begitu. Orang sudah tahu emas. Tinggal nanti kita edukasi bagaimana cara menilai emas ini, kadarnya, kepalsuannya dan lain-lain. Karena emas sesuatu hal yang benda kecil begini dengan berharga, main sulapnya banyak, palsu-palsunya juga ada. Nanti kita edukasi itu sama seperti negara mengedukasi masyarakatnya tentang uang palsu, dilihat, diraba, diterawang, gitu ya. Nanti kita edukasi juga bagaimana cara memilihnya. Jadi jelas ini keuntungannya adalah 200.000. Ini baru emas batangan Bapak Ibu. Bagaimana kalau perhiasan? Inilah rahasianya. Mereka punya bisnis ini turun-temurun. Mereka siapkan anak cucunya untuk menampung emas Bapak Ibu di kemudian hari dengan harga baik-baik. Boleh saya cerita simulasi tentang perhiasan? Saya ambil tisu. Sekarang Ibu Umi maju kita tolong. Ibu Umi mau membeli cincin. Baru mulai juga Ini senang cincin. Apa yang toko emas lakukan? Dia kasih surat. Ini kita simulasi ya pakai ini. Harganya 20 juta. Ibu Umi sudah menabung setahun 2 tahun. Kita tidak tahu berapa lama dia menabung. Akhirnya impian dia membeli emas ini tadi, cincin ini terwujud hari ini. Dia beli dengan nilai 20 juta. Saya kasih surat loh toko emas. Sekarang itu cincin siapa? Cincin Ibu Umi. Menurut Ibu Umi, menurut mindset pedagang emas itu masih cincin saya. Iya, Ibu titip sewa dengan saya. Kok bisa begitu? Bisa. Karena ada surat. Ibu Umi punya kewajiban mengembalikan cincin ini di kemudian hari ke saya. Akan saya beli dengan harga baik-baik. Entah 10 tahun, entah 20 tahun. Saya siapkan lagi anak cucu saya untuk menampung emas dari Ibu Umi. Walaupun Ibu Umi merasa untung. Saya lebih untung lagi karena saya jual lagi ke harga rilis. Oke? Suatu hari Ibu Umi butuh uang, jual lagi ke saya. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Ini saya edit dulu. Kena keringat Bu, kena sabun Bu, biar saya tekan dulu Ibu Umi harganya. Karena kalau dia mau menjual ke toko lain, dikasih murah. Kenapa? Karena suratnya surat toko saya. Oke ya? Secara tidak langsung kami sebagai pedagang emas itu sudah bekerja sama dengan toko yang lain. Nanti kalau ada surat, tolong kasih Pak ya. Kira-kira seperti itulah. Begitu juga surat yang ada di sini. Begitu. Saya hina dulu ini. Jangankan emas, handphone saja Bapak Ibu jual. Ini dulu handphonenya. Letak, sensitivitasnya berkurang. Ini ditekan dulu. Oke? Saya kasih harga misalnya 25 juta. Ibu Umi merasa untung kan gitu. Apa yang saya lakukan? Suratnya saya simpan. Emasnya saya cuci, saya taruh lagi di atas. 1 jam kemudian, Ibu datang lagi, Ibu yang lain nih, datang lagi, saya kasih harga gede, saya kirimkan surat lagi. Bikin lagi seperti awal seperti itu. Sampai kapan cincin ini beredar? Sampai dia patah. Setelah patah, kembali lagi ke saya bisa 50% potongannya. Kalau perhiasan kena keringat, kena sabun, apalagi Ibu yang tahu ini, kena apa lagi kemarin? Kemudian modelnya jelek, ya kan? Potong upah dan lain-lain, banyak cerita ya. Padahal emas maupun patah mau seperti apa, beratnya tidak turun seperti itu. Oke Bu Umi, terima kasih. Tangan buat Bu Umi. Nah, inilah kenapa toko emas itu turun-temurun Bapak Ibu. Barang dia inilah, tabungnya inilah. Tempat yang paling aman menyimpan perhiasan dan emas adalah di rumah konsumen. Karena konsumen suatu waktu akan datang lagi ke saya. Toko emas tidak pernah diiklankan Bapak Ibu.
tidak pernah dipromosikan. Pernah lihat Sales emas? Tidak ada kan? Sales lebih banyak. Nah, bagaimana itu ya, mereka tanpa iklan, tanpa promosi, penghasilan setiap hari toko emas, kalau Bapak Ibu punya keluarga toko emas itu ratusan juta setiap hari. Kenapa? Karena satu bone raya ini bolak-balik setiap hari ke toko dia. Karena turun-temurun dia sudah buy back. Ibu menunggu dari 2010 kemarin sampai tahun ini baru dapat 1.300.000. Bertahun-tahun ibu menunggu toko emas 1 jam saja. Nanti kita bikinkan sistem konsep yang bagus, yang apik, yang canggih, bisa memungkinkan itu menjadi per menit itu transaksinya. Karena ramai. Nanti kita libatkan semua teman-teman, silahkan belanja emas, kita akan jualkan, kita siapkan supply-nya. Oke, Bapak Ibu, itu dulu mungkin dari Bangda. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat, beda bahasa, beda suku, beda pulau juga, mungkin ada kalimat yang kurang pas, mohon maaf, lahir batin, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Direktur kita. Sekali lagi, aplaus untuk Bapak Hera Firmansyah. Ya. Selanjutnya saya mau main-main dulu ya. Saya akan kasih door prize. Ya. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan. Siapa yang cepat mengangkat tangan akan dapat hadiah. Ya. Sebagaimana dijelaskan tadi, ini berlaku yang bukan undangan baru yang sudah member tidak berlaku jawaban. Saya tidak terima yang tidak dapat hadir yang sudah member. Ya, jadi mohon maaf yang sudah member. Ini yang undangan baru aja ya. Baik. Semuanya dijelaskan tadi bahwa dalam satu hari emas itu ada 2 harga. Harga apa itu? Iya, harga rilis dan harga baiknya. Iya, baik. Bapak Haji, silakan kasih ajaran. Silakan Ibu berdiri. Ya Pak, mari. Hah? Iya. Ibu, ya. Oh ini. Bapak Haji. Ini. Iya. Oh ya, yang serahkan Bapak Direktur Pak Hera, silakan di ke depan. Mas Batangan, ya. Difoto dulu, difoto. Ya, difoto dulu, Andi. Difoto. Ya, terima kasih Umi Pak Direktur ya. Iya, luar biasa ya Ibu Umi. Ini ada pertanyaan kedua lagi. Saya ingin tanyakan apa kepanjangan daripada GSM? Oh, Ibu. Di depan dulu. Apa itu? Golden Smart Mandiri. Betul atau benar? Oh benar. Iya. Baik, hadiahnya tolong diserahkan Pak Panji. Ya, Pak Panji serahkan. Ini ada cendramata berupa kopi gesek. Dipoto dulu. Ya. Ya. Ya, baik. Satu lagi, saya mau kasih tadi lagi. Tolong dipercepat jawabannya.
Saya tanya, apa yang lebih cepat daripada kilat? Apa yang lebih cepat daripada kilat? Apa yang lebih cepat daripada kilat? Tidak ada debat. Saya tanya lagi, apa yang lebih cepat daripada kilat? Tidak ada. Apa? Apa yang lebih cepat daripada kilat? Bukan. Apa yang lebih cepat daripada kilat? Suara. Sekali lagi, apa yang lebih cepat daripada kilat? Ternyata tidak ada yang tahu sekali ya. Tidak ada yang cepat. Saya kasih pertanyaannya aja lah. GSM itu bergerak di bidang perdagangan emas. Ya. Terus di Wagesin ada apa namanya? Ini apa itu? Gila apa? Ada apa? Gila domba. Oke. Ayo sini. Ini saya sendiri yang serahkan ini karena cantik orangnya. Tidak bisa diwakilkan. Kalau dipotong. Oh ya di bawah. Ya. Begitu. Ya, alhamdulillah. Nanti banyak lagi yang kita mau kasih ya. Itu masih ada 3 hadiah utama ya. Insya Allah. Ini kalau tak salah isinya emas 1 kilo ini. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memanggil seorang juga yang sangat luar biasa. Beliau ini yang pertama di PT GSM meraih berbagai reward, ya. Dan beliau juga sudah berpengalaman dalam dunia bisnis, utamanya bisnis jaringan. Beliau adalah Bapak Panji Eka Wahyudi. Untuk mendapatkan boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Ya, berdiri dulu. Ayo kita berdiri semua. Kita berdiri semua yuk. Biar segar ya. Kita berdiri yuk. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kanan. Nah, hadap kanan. Pegang bahunya di depan. Pegang bahu. Pegang bahu temannya di depan. Pegang bahunya di depan. Hadap kanan, pegang bahunya temannya di depan. Nah, ya, pijit dulu. Ya, pijit dulu. Bahunya temannya. Oke, pijit dulu. Ya, balik lagi, balik ke arah sebaliknya. Pegang lagi tangannya. Oke, pijit dulu. Di mana sudah segar? Sudah segar? Oke, duduk semuanya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah, mantap ya, enak Bapak Ibu, enak ya. Nah, mungkin yang semalam kurang tidur habis begadang dipijitin sama temennya, semoga teman-teman yang dipijitin mendapatkan pahala. Amin, Bapak. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
miliardernya belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Capek juga ya. Ya, Bapak Ibu sekarang hari apa? Hari Sabtu. Malam Minggu. Biasanya Sabtu malam Minggu Bapak Ibu sudah lari kemana? Jalan-jalan, refreshing, ada yang ke Makassar liburan ya. Tapi luar biasanya hari ini Bapak Ibu, hari Sabtu Bapak Ibu hadir di sini, hadir di undangan kami. Semoga Bapak Ibu adalah menjadi calon jutawan, calon miliarder selanjutnya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara kali ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah informasi yang tidak akan Bapak Ibu dapatkan di luar sana. Bapak Ibu adalah orang yang sangat beruntung hadir di tempat ini. Berterima kasihlah kepada undangan orang yang mengundang Bapak Ibu, karena di hari ini kami akan bedah semua tentang rahasia bisnis emas. Rahasia bisnis emas, di mana orang di luar sana banyak sekali yang belum paham dan belum mengerti tentang berbisnis emas Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan kupas tuntas Bapak Ibu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Panji Kawanyudi. Saya berasal dari Jawa Barat Bapak Ibu. Tepatnya di kota kecil di pinggir pantai, kota Indramayu. Kalau di Bone, banyak pantai nggak Bapak Ibu? Banyak ya? Ada berapa pantainya? Oh, saya baru sekali ke pantai Bone. Pantai apa kemarin? Pantai Tete. Oh, Pantai Tete. Iya, kemarin saya ke situ, Bu Haji. Benar ya? Nanti kita liburan bareng-bareng ya ke pantai ya. Jadi di kesempatan kali ini Bapak Ibu, insya Allah ada sebuah informasi yang mau saya sampaikan. Tapi ada sebuah kata kuncinya. Yang pertama, Bapak Ibu tidak boleh berkedip. Karena kalau Bapak Ibu berkedip, 1 juta akan hilang. Ya kan? Makanya Bapak Ibu jangan kedip. Yang kedua, handphonenya boleh di silent dulu Bapak Ibu. Boleh? Angkat dulu handphonenya, angkat dulu, boleh di silent dulu Bapak Ibu. Oh, ini sudah di silent ya. Kita simak baik-baik penjelasan kali ini Bapak Ibu, karena di sini adalah pintu masuk bagaimana cara kita berdagang emas di PT GSM. Oke? Nah, tadi Pak Hendra menceritakan tentang mindset daripada pedagang emas. Nah, di sini saya akan bercerita tentang plan-nya atau marketing plan-nya, konsep pemasarannya, yaitu konsep pemasaran demand and supply. Nah, Bapak Ibu di sini, pertama, bagaimana sih cara kita bermitra di PT GSM? Nah, ada paket belanja yang harus kita beli. Nah, jadi akadnya adalah jual beli Bapak Ibu. Pertama yaitu paket apa namanya? Basic. Berapa nominalnya? 350.000. Nah, apa yang akan kita dapatkan di sini? Yang pertama adalah parfum. Ada parfum sebanyak 1 botol. Oke, yang kedua ada plan bisnis. Bisnis ini parfum 2 botol plus ada hadiah emasnya 0,05 gram Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ada plan eksekutif senilai 1,4 juta mendapatkan parfum 3 botol dan hadiah emas 0,1 gram. Nah, yang keempat adalah paket VVIP senilai 2,8 juta mendapatkan parfum 4 botol dan hadiah emas 0,3 gram. Jadi ini adalah pintu masuk untuk kita berbisnis emas di PT GSM. Yang pertama ini kita sebut adalah konsep network, ya Bapak Ibu, seperti itu, atau reseller, seperti itu. Lalu apa keuntungannya setelah kita bergabung sebagai mitra di PT GSM? Pertama, ini ada namanya komisi referral, atau buat Bapak Ibu yang pernah berbisnis sejenis ini, network ataupun multi-level marketing, nah ini akan disebut bonus sponsor. Jika Anda di sini mereferensikan satu paket basic 350.000, maka Anda mendapatkan bonus 50.000. Ya. Yang kedua, jika Anda mengajak rekan Anda untuk bergabung di paket bisnis, ini Anda akan mendapatkan 100.000. Untuk ketiga, paket eksekutif, jika Anda mengajak rekan Anda mengajak sebesar 1,4 juta, maka Anda mendapatkan 200.000.
Untuk VVIP Anda akan mendapatkan 400.000. Nah, di sini Bapak Ibu, bonus yang keluar begitu Anda daftarkan hari ini, Anda posting hari ini, langsung masuk ke dalam rekening Bapak Ibu, tinggal withdraw, kecepatannya 3 detik langsung masuk ke dalam rekening. Tidak menunggu esok, tidak menunggu nanti. Begitu Bapak Ibu daftar hari ini, sponsornya langsung mendapatkan bonus hari itu juga, detik itu juga Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan buat saya Bapak Ibu. Oke, yang kedua, ada yang namanya komisi pasangan. Nah, di sistem kami, di sistem demand, nah ini ada kiri dan kanan, atau kita sering sebut adalah binari sistemnya. Bina kiri, bina kanan, bina kanan, bina kiri. Nah, jika Anda di sini mengajak satu orang rekan yang bergabung di paket basic, maka ada 1 poin di sebelah kiri. Nah, jika Anda mengajak teman yang bergabung di paket bisnis, maka ada 2 poin sebelah kanan. Jika ada gabung eksekutif, maka ada 4 poin, dan VVIP ada 8 poin. Totalnya sebelah kiri ada 1 dan 4, berarti ada di 5. Sebelah kanan ada 2 poin dan 8 poin, berarti ada 10. Per 1 poin pasangan itu nilainya 20.000. Berarti di sini ada 5, di sini ada 10. Yang dipasangkan adalah 5 pasang dikali 20.000, berarti 100.000 rupiah. Nah, bonus ini Bapak Ibu dibagi menjadi 2, 70% cash dan 30% ada tabungan emas. Nah, jadi tabungan emas di sini Bapak Ibu bisa cairkan ketika sudah mencapai gramasinya 0,5 gram, baik berupa fisik ataupun berupa uang. Jadi dengan kita mengerjakan bisnis ini, ya Bapak Ibu tetap akan mendapatkan tabungan emas tanpa harus Bapak Ibu menabung. Jadi Bapak Ibu cukup mengerjakan sistemnya saja sudah memiliki tabungan emas di sini Bapak Ibu. Ini berlaku untuk jalur sponsor ataupun spillover ataupun limpahan dari atas Bapak Ibu. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu bergabung, tiba-tiba ada di sebelah kiri ini basic, lalu Bapak Ibu ajak sendiri sebelah kanan bisnis, maka terjadi 1 pasang. Ini 20.000. Nah, selanjutnya berdua ini mereka berkembang, Bapak Ibu akan terus mendapatkan bonus pasangan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini yang paling dahsyat di bisnis kita Bapak Ibu. Komisi titik, atau kita sebut juga bonus pengembalian modal. Nah, Bapak Ibu simak baik-baik. Jika di sini tadi ada Ibu siapa tadi kalau misalnya? Ibu Umi. Ibu Umi ceritanya bergabung di Kilo 24, ya. Lalu tiba-tiba di bawah Ibu Umi bertumbuhlah jalannya, tapi bukan Ibu Umi yang mengajak. Nah, di sini ada yang bergabung di paket basic. Maka Bu Umi mendapatkan bonus Rp2.000 dari 1 titik basic. Jika di bawah Bu Umi bertumbuh lagi ada bisnis, ada Rp4.000. Jika di bawah Bu Umi ada lagi titik eksekutif, maka Bu Umi mendapatkan 7.500. Jika di bawah Bu Umi ada VIP, maka Bu Umi akan mendapatkan bonus titik 15.000. Ini ceritanya bukan Ibu Umi yang mengajak, tapi Bu Umi daftar lebih dulu, ambil keputusan lebih dulu, tiba-tiba di bawah Bu Umi sudah ramai jaringan seperti itu. Nah, maka Bu Umi ini mendapatkan bonus titik tadi. Berlaku untuk sponsor ataupun spill over. Sampai kapan bonus ini diterima? Nah, sampai modal kita kembali. Asik nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisnis modalnya ada yang 3,5, ada yang 700, ada yang 1,4, ada yang 2,8. Bapak Ibu akan terus menerima bonus titik ini. Jika jaringan Bapak Ibu terus berkembang, maka Bapak Ibu akan terus menerima sampai modal Bapak Ibu kembali. Mantap ya? Mantap. Jadi berapapun paketnya di sini seolah-olah Bapak Ibu gratis. Karena lambat laun modal Bapak Ibu akan kembali dengan sendirinya. Oke.
Nah, setelah kita jadi mitra, nah, tadi ada namanya plan network. Nah, yang kedua ini ada yang namanya plan jual beli. Barulah kita memasuki tahap kita berdagang emas nih. Kalau tadi Bapak Ibu yang suka bermain network atau MLM atau jaringan, boleh kita bermain network. Nah, kalau di sini misalkan Bapak Ibu suka jualan, Bapak Ibu bisa menjual emas dengan memesan emasnya dari perusahaan kami, dari PT GSM. Contoh, misalnya ada apa siapa? Boleh Pak Haji maju ke depan sebentar? Boleh? Nah, boleh Pak Haji. Pak Haji siapa? Pak Haji Darwis. Oke, di sini Pak Haji Darwis sudah menjadi mitra GSM ceritanya. Lalu ada kawannya, misalkan mau beli emas. Nah, Pak Haji Darwis ini order emas ke perusahaan melalui website. Kalau belum ada kantor cabang di kota tersebut atau di Bone belum ada kantor cabang, maka kita akan kirimkan emas yang diorder oleh Pak Haji Darwis dari kantor di Jambi. Nah, untuk pecahan 0,5 gram sampai dengan pecahan 500 gram. Kalau pecahannya di atas 1 kilo, itu nanti yang kirim langsung Antam, Pak. Produk yang kami dagang itu adalah Antam. Untuk yang emas batangannya, yang pecahan 0,5 gram sampai pecahan 1 kilo lebih. Nah, kalau misalkan pecahan yang kecil di bawah 0,5 gram itu kita pakai emas mini yang seperti ini. Nah, ini emas cetakan PT Godol Sobat Mandiri. Di belakangnya sudah ada barcode, Bapak Ibu. Barcode, jadi tidak bisa dipalsukan. Emas ini Bapak Ibu mau jual ke toko emas laku, mau gadai di lembaga pegadaian laku. Karena saya sudah coba Bapak Ibu. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu perjualbelikan seperti itu. Nah, di sini misalkan Pak Haji tadi pesan yang 25 gram. Nanti kita lihat di website. Ini harganya 47.712.000 yang 25 gram. Boleh nggak Pak Haji jual di atas harga ini? Boleh, sah-sah saja. Kalau pembelinya mau harganya kan. Dari harga selisih, misalkan Pak Haji upping harga jadi 48 juta, maka Pak Haji dapat keuntungan. Nah, yang kedua, di sistem kami sudah ada cashbacknya langsung Pak di sini Pak. Untuk 25 gram ada cashback sebesar 125.000. Jadi, walaupun Pak Haji tidak up harga juga, sudah mendapatkan keuntungan 125.000. Nah, dari 25 gram itu. Ada lagi yang di bawahnya ini bonus generasi sebesar 25.000 Bapak Ibu. Jadi, misalkan Bapak Ibu punya mitra sampai kedalaman 10 generasi, yang generasi ke-10 tadi berdagang emas 25 gram, maka 10 generasi ke atas akan menerima 25.000 sampai 10 generasi ke atas. Setiap generasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada istilahnya Bapak Ibu lagi tidur tapi bisa dagang emas. Luar biasa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya? Oke, tepuk tangan buat Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Nah, jadi di sini kalau kita mau jualan, nah, rata-rata perusahaan network, perusahaan jaringan itu hanya menjual produk, tapi tidak menerima produk. Nah, coba Bapak Ibu kalau dulu pernah ikut sebuah bisnis atau apapun itu, produk-produk yang lain, jika Bapak Ibu sudah belanja menjadi anggota member dari sana, lalu produk itu Bapak Ibu jual kembali ke perusahaan, perusahaan mau terima enggak? Tidak. Kalau di sini bisa, karena apa produknya? Emas. Karena tadi emas itu ada rilis, ada buyback. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan di luar sana yang bergerak di bidang emas, dia hanya menjual saja. Perusahaan nggak mau nampung. Bahkan ada juga yang emasnya dijual di tempat umum kayak di toko emas ataupun di lembaga pegadaian, itu tidak laku. Seperti itu emasnya. Nah, makanya Bapak Ibu harus pastikan betul-betul cetakan ini sudah ada barcode-nya atau belum. Karena ini barcode dari Sukopindo Bapak Ibu yang sudah mengeluarkan seperti itu. Nah, ini kalau kita menerima, oke? Nah, sekarang saya mau simulasi lagi nih. Boleh bapak-bapak yang mana ya? Dek, siapa nih?
Yang belakang bertiga nih, yang ganteng nih, yang rambutnya belah dua nih. Ah, ini. Ah, boleh ya? Ya. Ibu-ibunya, itu tuh, ibu yang di pojok tuh, Bu. Boleh Bu, oke Bu. Oke ya, saya panggil ya. Nah, ini kita mau simulasi bagaimana buyback di perusahaan kami, Bapak Ibu. Oke. Jadi ceritanya, namanya siapa? Arum. Ibu Haji namanya siapa? Bu Haji Dadia. Ibu Haji Dadia. Ibu Haji Dadia dan Mas Arum. Oke. Ceritanya Bu Haji ini adalah mitra GSM, sudah bergabung. Mas Arum ini adalah belum jadi mitra. Nah, Mas Arum punya emas, ceritanya ada 1 gram. Oke. Mas Arum butuh dana, butuh uang, tapi dia punya emas. Ingat Bapak Ibu, emas itu adalah uang. Kapanpun kita mau jual, emas ini liquid, mudah cair. Jangankan orang dewasa, anak-anak pun kalau suruh jual emas ke toko pasti langsung dibayar. Nah, seperti itu. Contoh ini Mas Arum jual 1 gram ke Bu Haji Andi Dalia. Bu Haji Andi Dalia sebelum menerima emasnya, Bu Haji lihat dulu harga patokannya. Nah, harga patokan emas per hari untuk di Indonesia sendiri bisa dilihat di logammulia.com. Logammulia.com bisa di searching di Google. Itu adalah website resmi dari Antam. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ nanti ada buyback. Harga buyback itu adalah harga jual kembali. Dijual dengan harga ini saya lihat di tanggal 16 Mei 2025. Ya. 1.738.000. Mas Arum mau jual ke Bu Haji. Serahkan emasnya. Bu Haji, ini saya mau jual emasnya 1 gram. Bu Haji, Mas Arum kasih emasnya, Bu Haji kasih uangnya 1.738.000. Karena Bu Haji sudah menjadi mitra PT GSM, ya, dan selalu mendapatkan update harga dari PT GSM, berapa harga PT GSM pada tanggal 16 tersebut? 1.808.000. Bu Haji langsung jual kembali emas yang tadi sudah dibeli ke perusahaan. Maka Bu Haji langsung untung berapa? 70.000 rupiah. Selisihnya Bu Haji langsung dapat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi perusahaan bukan hanya menjual emas, tapi juga menerima emas. Jadi kita bisa jual dan kita bisa beli. Bu Haji sebagai mitra untung tidak langsung. Untung 70.000 kalau 1 gram. Bagaimana kalau 100 gram? 7 juta. Bagaimana kalau 1 kilo? 70 juta. Oke. Nah ini kalau misalkan ceritanya Bu Haji ada uangnya, karena emas yang dijualnya cuma 1 gram. Bagaimana kalau Mas Arum ini punya 1 kilo? Mas Arum berapa kilo sekarang? 60 kilo. Nah bagaimana kalau 1 kilo? Seperti itu Bapak Ibu. Bu Haji ceritanya dananya cuma ada 100 gram. Apa yang harus Bu Haji lakukan? Nah, maka Bu Haji telepon ke pihak perusahaan atau ke kantor cabang yang sudah ada di Bone. Seperti itu. Makanya nanti Bapak Ibu lihat peluangnya di sini betapa besar peluang menjadi kantor cabang. Bapak Ibu Haji langsung telepon ke kantor cabang yang ada di Bone misalnya. Pak ini saya ada pembeli, ada penjual mau jual 1 kilo, tapi uangku tidak cukup, cuma ada 100 gram. Maka yang turun tangan adalah langsung cabang di kota tersebut yang mengeksekusi emasnya Mas Arum tadi 1 kilo. Tapi keuntungannya nanti berbagi juga dengan Bu Haji. Enak tidak Bapak Ibu? Artinya di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Di sini kita punya backup, artinya apa ya? Punya bandar, punya juragan nanti yang bakal bayarin emas-emas yang ada di luar sana. Seperti itu Bapak Ibu. Mau 1 kilo, mau 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo. Bapak Ibu kita cari buyback sebanyak-banyaknya, kita tampung buyback sebanyak-banyaknya, langsung jual ke perusahaan. Bapak Ibu langsung dapat selisih, langsung dapat untung. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan buat PT GSM, tepuk tangan buat Haji dan Mas Arum. Ya, jadi inilah kelebihan daripada PT GSM Bapak Ibu. Jadi kita mau jual pun untung, kita mau beli juga pun untung juga. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan menjadi mitra GSM, pertama sudah bisa menjalankan bisnis network dengan modal sangat kecil, 350.000 sudah jadi mitra. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Yang kedua,
dari jual beli. Jual beli Bapak Ibu langsung mendapatkan untung. Nah, ini adalah poin ketiga Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya sebuah planning yang sangat menarik. Ini yang paling menarik dari dua sistem tadi Bapak Ibu. Nah, ada namanya plan supply. Kalau tadi plan demand atau plan penjualan. Nah, yang nyuplainya siapa? Barangnya dari mana? Nah ini, barangnya dari plan supply adalah SDB, Safe Deposit Box. Jadi kita beli, kita simpan, lalu kita akan menghasilkan dari sini. Oke, bagaimana sih skemanya Pak? Gitu kan? Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar istilah cicil emas nggak? Pernah ya? Ada di sini yang pernah cicil emas? Coba angkat tangan, saya mau tahu yang pernah cicil emas. Ada? Masnya? Nah, boleh Masnya maju ke depan. Sini Mas. Saya mau bikin simulasi lagi. Oke. Ini kita mau simulasi sedikit tentang cicil emas ya Bapak Ibu. Oke. Katakanlah, Mas siapa namanya? Mas Mulyadi di sini cicil emas 10 gram ke sebuah lembaga perbankan. Contoh ya. Nah, Mas Mulyadi beli emas 10 gram ke perbankan tapi dengan cara cicil. Contoh 10 gram, 1 gramnya anggap saja harganya 2 juta. Berarti 20 juta. Ya, harga emas 1 gramnya 2 juta dikali 10 gram jadi 20 juta. Mas Mulyadi harus langsur nyicil sebulan 1 juta. Oke. Saya boleh minta ini Bu Haji dong, Bu Haji. Nah, biar ngobrolnya di sini. Oke. Nah, jadi ceritanya Mas Mulyadi beli ke bank, saya banknya. Tapi nyicil nih 1 juta 1 bulan, 1 juta 1 bulan. Sudah 2 bulan Bapak Ibu. Berarti sudah ada 2 juta. Nah, kalau 2 juta bisa jadi 1 gram, ya. Besok Bu Haji siapa namanya? Bu Haji Ati. Bu Haji Ati mau beli ke bank, mau beli putus 1 gram, ya kan? Yang saya kasih emasnya siapa? Mas Mul. Mas Mul kan sudah nabung bulan, sudah dapat 2 juta. Bank sudah bisa order nih ke Antam 1 gram. Kemudian Bu Haji mau order, mau beli 1 gram. Ada misalnya barangnya Bu Haji, yang saya jual barang siapa? Mas Mulyadi. Oke. Pertanyaan saya, Mas Mulyadi dapat untung nggak dari bank? Enggak, sekarang ini nggak dapat kan? Artinya Mas Mulyadi harus tetap mengangsur toh? Oke. Banknya dapat untung sama dapat modalnya balik lagi, saya berikan lagi ke Antam 1 gramnya balik lagi punya bagus saja ya. Nah, bulan ketiga, bulan keempat, Mas Mulyadi nyicil lagi 2 juta lagi. Dapatlah saya 2 gram, ya kan? Bu Haji beli lagi tuh bulan kedua, ya kan? Karena Bu Haji ini suka beli emas, gitu kan? Beli lagi. Nah, saya lagi yang untung. Masnya udah boleh ngambil emasnya 10 gram tadi belum? Belum, karena belum 10 gram kan? Gitu kan? Harus lunas dulu baru diambil. Tapi modalnya Mas Mulyadi saya kelola untuk diperjualbelikan juga seperti itu. Nah, jadi di sini secara tidak langsung kita juga sudah menjadi pemodal untuk lembaga seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Bang Sudadi dan Bu Haji. Jadi seperti itu simulasi yang seperti itu sudah umum Pak, sudah banyak sekali yang terjadi di luar sana. Mungkin kita nggak tahu, karena dulu basically saya pernah di perbankan juga. Ada orang deposito, ada orang kredit. Kasih bunga apa? Kasih modal kredit dari mana? Dari orang yang deposito. Makanya di situ deposito itu suku bunganya pasti lebih kecil ketimbang suku bunga yang punya hutang, yang langsung. Kalau deposito paling 1 tahun 5-6%, tapi kalau yang kredit sebulan bisa jadi 1% sampai 1,5% atau 14% selama 1 tahun. Seperti itu. Jadi tanpa sadar kita menjadi pemodal tuh Pak, ya kan? Nah, jadi seperti itu Pak. Di sini pun sama sebenarnya sistemnya, tapi bedanya cuma satu. Kalau kami bagi-bagi, kita dapat keuntungan, tapi kita bagi-bagi sama nasabah yang simpan. Seperti itu. Nah, seperti ini simulasinya Pak. Jadi tadi Mas Mulyadi beli emas ke PT GSM, lalu uangnya kita order ke Antam, kita dapat fisiknya. Nah, fisiknya kita masukkan ke SDB. SDB-nya apa? Brankas Bapak Ibu. Brankas. Jadi
Bapak Ibu kalau punya emas 1 gram 2 gram mungkin masih aman simpan di rumah. Tapi kalau sudah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, Bapak Ibu pasti simpan di beras, nggak aman kalau di rumah. Bapak Ibu nggak bisa pergi-pergi nanti. Mau pergi ke pasar juga bingung, ada emas 3 kilo di rumah atau di rampok rumahnya kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini kalau ikut pola SPP di tempat lain, nah, itu ada biaya sewa tahunan, ada asuransi, ada pajak. Nah, ada beberapa komponen di sana Bapak Ibu. Oke? Nah, ketika tadi Mas Mulyadi beli emas di GSM dan emasnya disimpan di SPP-nya GSM, ketika GSM ada orderan nih dari toko emas, ya kan? Seperti yang tadi kita lihat di awal ada video bahwa transaksi GSM adalah ke reseller dan ke lembaga-lembaga lainnya yang sudah B2B. Ada reseller, ada ke umum. Nah, maka GSM akan mendapatkan hasil dari penjualan emas yang sudah dititipkan tadi oleh Mas Mulyadi. Karena akad di kami adalah akadnya titip jual Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu titip emas atau beli emas, logam mulia, emasnya kita bantu perjualbelikan. Kalau yang pertama tadi adalah network tadi kita mencari reseller, kalau yang kedua jual beli, kita beli emasnya jual putus. Kita beli emasnya, kita dapat emasnya, kita jual secara manual. Nah, kalau di sini ini buat Bapak Ibu yang anggaplah tidak suka berjualan atau orang yang pendiam dan tidak punya banyak teman, Bapak Ibu bisa mengikuti PSDB seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah emas tadi diperjualbelikan, maka Bapak Ibu di sini mendapatkan keuntungan bagi hasil profit sharing dari keuntungan perusahaan. Nah, berapa besarnya? Nah, ini Bapak Ibu, saya ada simulasi besarannya. Oke. Di sini ada simulasi perhitungan Bapak Ibu. Contoh, Mas Mulyadi membeli emas 100 gram ke perusahaan dengan harga per gramnya 2 juta, berarti kalau 1 gram 200 juta, ya. Dari satu kali transaksi, misalkan PT GSM menjual ke resellernya atau ke toko emas, itu dapat keuntungan 10%, kurang lebih setiap satu kali transaksi. Maka perusahaan dapat untung 20 juta. Oke. Lalu berapa yang dibagi untuk nasabahnya? Nah, ini Pak. Kembali ke paket awal tadi waktu kita bergabung. Kalau Mas Mulyadi mengambil paketnya basic dan bisnis atau yang 350 atau 700 ribu, maka bagi hasil per transaksinya adalah 160 ribu per satu kali transaksi. Dari mana? Dari keuntungan perusahaan tadi. Kalau dikalikan 24 hari, maka Mas Mulyadi mendapatkan 3.800.000 kalau bergabungnya di paket basic dan bisnis. Jadi misalkan satu hari terjadi transaksi, maka perusahaan akan memberikan keuntungan pada nasabahnya 0,8%. Kalau Mas Mulyadi ikut yang paket 3,5 dan 700. Tapi bagaimana kalau Mas Mulyadi ikut yang eksekutif dan VVIP yang 1%? Maka Mas Mulyadi akan mendapatkan 200.000, 1% dari keuntungan perusahaan. Jadi dapat bagi hasil. Per bulannya berarti dapat 4.800.000. Nah, ini ada selisih nih Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu dapat 3.800.000, di sini dapat 4.800.000. Nah, ini ada tabel. Ada tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh, ini hanya simulasi, besarnya akan tergantung kepada harga emas di hari itu Bapak Ibu. Contoh misalkan tadi Bu Haji beli emasnya di 10 gram, misalnya simpan di STB. Nah, Bu Haji dapat per minggunya itu 93.000, per bulannya dapat 375.000. Nah, ini sampai kapan Bu Haji dapat? Selama Bu Haji simpan, itu Bu Haji selalu dapat bagi hasil setiap minggu. Sampai kapan nyimpennya? Mau ditariknya apa? Terserah Bapak Ibu. Kita tidak ada batas waktu. Mau sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 bulan, setahun, 6 bulan, boleh. Jadi sistem kami tidak seperti deposito, tidak. Ada modal yang ditahan, tidak ada. Jadi Bapak Ibu di sini beli emas ke kami, emasnya dititipkan, kami bantu jualkan.
Jadi kita bukan investasi, tapi ibu beli emas, emasnya dititipkan ke kami bantu jualin. Nanti bapak ibu dapat komisi dari hasil penjualan kami. Seperti itu. Kapan bapak ibu mau ngambil? Bebas. Pak, saya besok butuh uang, boleh nggak saya ambil uangnya? Boleh. Tinggal bapak ibu tarik, 3 detik langsung masuk ke dalam rekening. Semalam sudah kami simulasikan dengan beberapa mitra yang hadir di tempat kami waktu tadi malam, itu kita simulasi. Jadi dia langsung simpan SPP, langsung ditarik seperti itu. Bisa seperti itu bapak ibu. Tidak ada modal yang ditahan. Nah, jadi ini kalau misalkan ilustrasinya bapak ibu misalkan 100 gram, 150 gram. Nah, tabel ini nanti akan kita berikan setiap hari di grup bapak ibu. Seperti itu. Nah, jadi ada 3 marketing plan tadi, ada network, ada jual beli, ya kan? Yang ketiga ini ada STB. Bagi pemain atau bapak ibu yang suka berjaringan, bapak ibu bisa menjalankan network. Bagi bapak ibu yang suka berjualan, bapak ibu bisa melakukan transaksi jual beli, mau beli ke perusahaan, mau jual, atau bapak ibu yang suka dengan STB, bapak ibu nggak mau repot, bapak ibu beli titip ke perusahaan, perusahaan yang jualin, bapak ibu dapat hasil. Silakan bebas pilih bapak ibu. Seperti itu. Bisa dipahami bapak ibu? Oke, saya akan berikan 2 pertanyaan. Sesi tanya jawab ada 2 yang boleh, 1 perwakilan dari laki-laki dan 1 perwakilan dari perempuan. Boleh silakan, ada yang mau bertanya, saya kasih 2. 1 dari ibu-ibu, 1 dari bapak-bapak. Tentang tadi yang sudah saya jelaskan. Boleh bapak ibu? Oh ya, Pak Haji. Silakan. Yang Bismillah, terima kasih. Yang jual beli emasnya harus dari GSM. Cek. Hanya itu pertanyaannya. Itu aja pertanyaan. Iya. Kalian aja, nggak apa-apa. Oh, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan nggak apa-apa. Nah itu dulu. Itu dulu. Ini kan jual beli emas. Ya. Nah, apakah saya hanya bisa menjual atau membeli emas dari GSM kemudian saya jual ke keluar atau kembali ke perusahaan gitu? Oke. Iya. Jadi gini, kalau misalkan jual belinya tadi, Iya. bapak sudah jadi mitra. Iya. Nah, ada yang mau beli, berarti bapak belinya ke kantor. Iya. Bapak beli ke kantor GSM, bapak jual ke umum. Iya. Seperti itu. Iya. Karena pada waktu saya pertama kali datang ke Makassar waktu itu, Iya. bulan kemarin, Iya. saya langsung coba jalan-jalan ke Somboku, Pak, Iya. di Makassar. Pada waktu harga LM kita masih 2.050.000, di Somboku sudah 2.400.000. Iya. Wah, saya pikir ini bisnis LM di Makassar oke nih. Kenapa? Karena harga kami lebih murah. Iya. 2.050.000 di Somboku 2.400.000, Pak. Iya. Selisihnya 350.000. Iya. Nah, terbukti, Pak. Saya beli, gitu kan? Saya jualan di Makassar di online. Saya sebulan itu bisa kemarin jual sekitar 77 gram. Saya jualan secara online gitu lah. Dan memang di sana pasar-pasarnya bagus, selisihnya besar. Nah, kebalikannya, ada juga dari saya iklan itu banyak banget book yang masuk dan mereka ada juga yang menawarkan emasnya. Mas, bisa nggak bayarin? Ini ada emas, aku punya emas katanya kan, sekian gram. Oke, saya bilang, saya terima dengan harga buybacknya antang, gitu kan? Karena kan dia belum member, Pak, gitu kan? Saya bayar buyback antang, gitu kan? Nah, lalu saya jual, gitu kan? Saya dapat untung juga, seperti itu. Langsung jual ke perusahaan juga saya langsung dapat untung, karena buyback antang masih di bawah buybacknya GSM, seperti itu, Pak. Jadi kalau bapak ada yang mau beli, bapak order ke perusahaan. Kalau bapak ada yang mau jual, juallah ke perusahaan. Intinya kita hanya berubah kebiasaan saja, Pak. Biasanya beli di sana, sekarang belilah di GSM. Biasanya jual ke sana, sekarang juallah ke GSM. Seperti itu, Pak. Jadi GSM dalam hal ini dia ada 2 fungsi. Bisa sebagai penjual, sekaligus sebagai pembeli. Cocok, Pak. Cocok. Nah, itu lebih tepatnya lagi bukan GSM, tapi mitranya juga. Mitranya juga bisa sebagai penjual, bisa sebagai pembeli. Seperti itu. Oke, mantap. Oke. Tepuk tangan buat Pak Haji. Satu lagi dari ibu-ibu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa kalau sesuai beli online begitu, pembayaran online apa sesuai syariat? Kalau yang saya baca di syariat, kalau jual beli emas itu harus sesama
face to face begitu. Nggak seperti kita membeli emas baru uang transfer katanya tidak sesuai syariat, itu bagaimana? Nah, oke. Kalau di sini saya boleh bantu jawab, Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu kalau beli sesuatu penjual di luar pulau, sementara katanya harus ada dalam satu majelis akad katanya kan. Tapi Bapak Ibu di sini mau berjangankan emas, misalkan mau beli sepatu atau mau beli sendal, misalkan yang jual boleh nggak seperti itu kira-kira? Ini kan barangnya seperti kan emas sesuai di syariat begitu, beda seperti barang seperti baju. Betul. Ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau misalkan itu pembelinya secara kredit tadi, nah ini akan menimbulkan sebuah ketidakpastian. Sebetulnya kalau kita belanja emas, yang penting harga kesepakatan pada waktu itu adalah harganya 2 juta. Misalnya ya, Bapak Ibu sudah 3 hari itu. Nah, barangnya sampainya 3 hari lagi. Karena Bapak Ibu order melalui ada jarak yang harus ditempuh 2 hari sampai 3 hari. Ya, kalau misalkan pedagangnya tiba-tiba, Bapak Ibu ini 3 hari nyampe kurang nih, harganya naik jadi 2,4 juta misalkan, harus 2,400, itu tidak sah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini transaksi akadnya dibeli pada hari itu. Kenapa? Karena kita keterbatasan jarak. Tapi harga sudah sepakat di hari itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sama, kalau misalkan nyicil emas, sepakatannya misalkan Bapak Ibu nyicil 10 gram, angsurannya berubah-ubah nggak? Angsurannya berubah-ubah nggak? Tetap kan? Sesuai dengan harga yang ditetapkan pada waktu hari itu. Karena sudah deal, sepakat beli 10 gram di hari itu, angsurannya sekian. Kalau misalkan harga emasnya naik turun, banknya bingung Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngangsur, harga emasnya turun, harga sekian gram, harganya turun. Jadi bingung, cicilannya berubah. Tiba-tiba harganya naik gitu, 2 kali lipat. Bapak Ibu harus bayar angsurannya naik juga misalkan. Nah seperti itu. Jadi kalau di sini, insya Allah mudah-mudahan banyak juga nanti ada yang lebih mengerti daripada saya tentang hukum jual beli ini. Insya Allah di sini halal karena Bapak Ibu langsung bayarnya tunai langsung. Cuman memang kendalanya karena jaraknya belum bisa ditempuh gitu kan. Seperti itu. Contoh kayak kita jual beli online kan, kita ada yang bayar dulu kan, seperti itu. Bayar dulu kemudian barangnya dikirim seperti itu. Nah tapi kalau udah ada kantor cabang Bapak Ibu langsung ke kantor cabang, beli di kantor cabang, beli emasnya sekian. Atau belum ada kantor cabang, Bapak Ibu bisa beli ke stokis atau distributor. Nah saat ini sudah ada stokis di Kabupaten Bone ini, Pak Haji Idris Bapak Ibu. Tepuk tangan Pak Haji Idris. Jadi kalau Bapak Ibu ada dalam hati Bapak Ibu, saya ragu nih dengan transaksi seperti ini, ya sudah belilah sajadah Pak Haji Idris. Pak Haji Idris saya order emas misalkan 10 gram. Nah, tapi Ibu barangnya kan Pak Haji Idris harus order dulu ke kantor kan. Ibu bisa bahasanya DP dulu untuk Anda jadi nanti Pak Haji Idris order kasih ke Ibu secara tunai seperti itu. Oke? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Oke, ada lagi. Silakan. Terima kasih. Menarik apa yang disampaikan oleh sumber. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan SDB. Jadi menarik ini karena ternyata kita member itu bisa membeli emas di Perusahaan SM, kemudian dititip untuk diperjualbelikan oleh GSM. Pertanyaan saya, bagaimana cara memantau terhadap transaksi? Karena di situ kan bisa saja dalam 1 hari itu 2 kali transaksi, terus 1 minggu 4 kali transaksi kita. Bagaimana cara memantau? Apakah ada aplikasinya yang bisa kita lihat? Oh, emas saya sudah 3 kali transaksikan ini. Siap. Sudah 4 kali transaksikan ini. Bagaimana? Terima kasih. Siap. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi saya lupa tanya? Pak siapa namanya? Ahmad dari Sengkang. Oh, Pak Ahmad dari Sengkang. Oke, terima kasih buat Pak Ahmad. Jadi begini Pak, kalau untuk saat ini kita bisa melihat di website. Jadi perusahaan PT GSM saat ini baru hanya memberikan 1 kali keuntungan dari 1 hari. Jadi 1 kali transaksi saja dalam 1 hari. Nah,
karena kami baru mulai, suplainya kalau dari untuk wilayah Bone belum banyak gitu kan. Kalau misalkan sudah kita istilahnya suplainya rame, SDB-nya rame, kita bisa berikan sampai 4 kali maksimal perusahaan berikan. Jadi misalkan ada terjadi 10 kali transaksi, tetap yang diberikan adalah 4 kali keuntungan dari hasil transaksi nanti. Jadi misalkan 1 hari bisa 4 kali, itu maksimal untuk transaksi. Nah, kenapa saat ini GSM baru memberikan 1 kali saja? Nanti kita akan dijelaskan juga sama Pak CEO tadi. Jadi saat ini GSM hanya memberikan 1 kali transaksi saja dari per hari, seperti itu Bapak. Bisa Pak? Oh, jadi saat ini kita masih berada di website kilo24.com Pak. Jadi di sini sebetulnya sudah ada nanti di bawahnya dari rinciannya. Ada rinciannya di bawah ini Pak, nanti itu bisa dilihat. Jadi per minggu dia ada berapa yang masuk di bawah sini Pak, di bawah SDB ini. Nah ini kebetulan saya screenshot, tapi nanti kita buka websitenya Pak. Nanti ada semua rinciannya di sini. Apa mau dibuka sekarang? Boleh Pak. Siapa? Sebentar Pak. Ini adalah website Kilo24 Pak. Nah, ini adalah milik salah satu nasabah saya Pak. Nah, ini yang ikut SDB-nya 150 gram. Nah, di sini ada estimasi pendapatan mingguannya 1.400.000 Pak. Ini beliau sudah berjalan kurang lebih hampir 3 bulan. Nah ini total pendapatan dari SDB yang sudah beliau tarik. Nah di sini ada rincian Pak. Ini rincian pembelian. Jadi beliau beli pertama kali adalah tanggal 8 bulan Maret 2025. Nah ini rinciannya. Totalnya adalah 150 gram. Kalau misalkan nasabah tadi ingin tarik uang atau tarik dana, nah ini kita tinggal pencet saja menu withdraw SDB uang. Tapi kalau kita withdraw itu status emasnya kita jual ke perusahaan Pak. Seperti itu. Jadi kalau Bapak mau tarik uang berarti emas yang tadi disimpan di perusahaan dijual ke perusahaan. Kenanya harga buyback seperti itu. Bisa untung nggak kalau kita tarik emasnya, apa uangnya? Bisa Pak. Tunggulah harga buybacknya sampai lebih tinggi daripada harga pada waktu kita beli. Seperti itu. Nah, untuk tarik emasnya, Bapak tinggal tekan ini saja. Nanti akan dikirim fisiknya ke alamat Bapak. Jadi bisa narik MLM-nya, bisa narik fisiknya, uangnya. Nah, di sini ada bukti pembelian Pak. Nah, ini ada bukti pembelian seperti itu. Nah, ada kwitansinya, notanya. Nah, di sini nanti ada. Nah, ini adalah history withdrawal-nya. Kalau dari history pendapatan masuknya transaksi, ini Pak. Jadi bonus akan diberikan setiap Jumat pada pukul 12.01 ini 0001 maksudnya. Hari Sabtu dini hari seperti itu. Nah, di sini ada rinciannya nih Pak. Nah, ini hasil transaksinya. Ada per minggunya, ini ada yang 10.000. Nah, ini di tanggal sekian, ada jam sekian Pak. Untuk saat ini di website belum kompleks Pak. Nah, nanti ke depannya perusahaan sudah menyiapkan aplikasi untuk Android dan iPhone. Itu lebih detail lagi. Jadi nanti setiap hari itu bisa pantau berapa suplai yang masuk, berapa transaksi yang terjadi. Kalau saat ini kita masih umum, ini seperti ini tampilannya Pak. Seperti itu. Nah, cara mindahkannya Pak, ini ketika Bapak ikut SDB, nah,
Bapak tinggal checklist saja di sini. Lalu Bapak klaim. Kita masukkan PIN-nya. Oke. Maka SDB tadi bonusnya akan pindah ke dompet utama. Sini Pak. Nah dari sinilah nanti akan bisa Bapak tarik ke rekening. Oke, kecepatannya 3 detik Pak untuk tarik SDB-nya. Kalau Bapak mau tarik modalnya juga bisa, gitu kan? Mau tarik bonusnya juga bisa. Kapanpun Bapak mau tarik Pak. Tidak ada istilahnya di sini penguncian modal. Jadi saat ini yang baru bisa kami tampilkan hanya rincian seperti itu tadi Pak. Tapi nanti ketika sudah ada aplikasinya, ada Android, ada aplikasi di iPhone, nanti akan kelihatan semua detailnya, rinciannya. Setiap hari ini jam berapa terjadi transaksi seperti itu Pak. Ada lagi Pak detailnya? Iya. Satu lagi ya, satu lagi. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini tadi terkait SDB juga Pak. SDB. Iya. Set deposit box. Oke, misalnya kalau ada anggota, misalnya mau mengajak, misalnya ada orang yang mau menyimpan SDB ini, misalnya anggaplah 1 kilo Pak. Iya. Ini kan kalau misalnya kalau 1 kilo itu kan sangat material Pak ya. Iya. Material. Pasti masyarakat mau menyimpan emasnya itu dalam keadaan aman Pak. Pertanyaan saya, SDB nanti ada di daerah mana Pak? Kita tahu SDB ini kan adanya di bank dan tidak semua bank yang ada di daerah itu memiliki SDB. Mungkin kalau misalnya saya nggak tahu ada di Bone ataukah di Makassar. Apakah nanti SDB ini di tempat daerah GSM ataukah ada di daerah orang yang mau menyimpan SDB-nya Pak? Karena pasti orangnya pertama pasti ingin mengetahui fisiknya dulu Pak. Apakah pada saat kita mau membeli misalnya 1 kilo, apakah orang itu diperlihatkan fisiknya dulu, terus nanti SDB-nya disimpan di daerah mana atau bagaimana? Terus yang kedua, misalnya tadi ada anggota yang mau menyimpan SDB-nya 1 kilo Pak. Terus pada satu hari, apakah misalnya itu 1 bulan 2 bulan, dia mau menarik setengah dari yang 1 kilo itu Pak. Itu prosesnya apakah sama dengan tadi? Karena tadi dijelaskan dengan simulasi itu yang tarik semuanya ya mungkin ya. Iya. Apakah misalnya kalau dia mau menarik setengahnya kan, atau sepertiganya kan, atau 2/3-nya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak siapa namanya Pak? Jusman Pak. Pak Yusman ya. Jadi gini Pak, mudah-mudahan ini nanti akan jawab lengkap ketika nanti sesi owner. Tapi saya akan kasih sedikit gambaran. Jadi SDB kalau saat ini di Bone itu belum ada kantor cabang, ya, maka SDB-nya Bapak Ibu itu tersimpan di kantor pusat di Jambi. Gitu. Saat ini SDB-nya tersimpan di kantor pusat di Jambi. Begitu Bapak transfer uang masuk ke perusahaan, maka PT GSM akan langsung membelanjakan emas antam dari uang yang Bapak masuk tadi, langsung GSM belanjakan ke antam, cetak fisik. Kenapa kami harus langsung membelanjakan? Karena khawatir kalau besok telat kita belanja, harganya naik, GSM nombok Pak, seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu begitu masuk uang ke GSM, itu uang langsung kita belikan emas. Jadi ada emasnya di SDB kami. Kalau di GSM di Jambi itu kami punya brankas. Brankasnya ada di GSM, ada juga di bank, ada juga di Antam juga. Makanya ketika misalkan Bapak Ibu ada yang mau narik LM-nya lebih dari 1 kilo, itu yang kirim langsung dari Antam. Karena kami GSM punya deposit di Antam, gitu. Jadi yang kirim adalah dari Antam, seperti itu Pak. Saat ini untuk di Kota Bone belum ada kantor cabang. Tapi kalau sudah ada kantor cabang di Kota Bone, ya jadi SDB-nya di brankas ini putar-putarnya lagi di sini. Supply demand-nya seperti itu Pak. Jadi kan kami menciptakan ekosistem. Ada plan demand, ada plan supply. Nah nanti ada yang nyimpen SDB masuknya di supply. Bapak Ibu yang belanja jadi berarti masuknya demand. Putar-putar seperti itu. Sama halnya dengan seperti ini. Bapak transaksi jual beli mobil, contoh, Bapak beli mobil ke saya, Mas jual mobil Honda Jazz, misalnya harganya 150 juta, boleh kita rekening Om? Ada rekeningnya apa? BCA misalnya. Mas punya BCA, punya BCA.
ke rekening saya. Uangnya masih ada di mana? Uangnya masih ada di mana? Uangnya ada di BCA. Nggak keluar ke uangnya, benar nggak? Cuma pindah nama doang. Namanya Mas, pindah ke nama saya. Tapi uangnya keluar nggak? Enggak, masih di BCA. SDB kurang lebih seperti itu. Jadi setiap kali perpindahan itu kita dapat visi, tapi bedanya di sini. Kalau di Mas dapat visinya seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan Masnya mau narik bertahap ataupun misalkan mau narik semuanya, contoh. Nah, ini Mas. Jadi kalau misalkan Mas simpan 150 gram, saya sarankan untuk simpannya dipecah seperti ini. Misalkan 150 gram dibagi 15, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram seperti itu. Jadi suatu saat nanti Mas membutuhkan uang ataupun Bapak membutuhkan emasnya, bisa ditarik secara bertahap. Ya, tapi kalau langsung Bapak masuk 150 gram langsung belanja di sini, berarti kalau ditarik ya ditarik semua 150 gram seperti itu. Tapi kalau dipecah-pecah seperti ini, memang Bapak simpan 150 gram, tapi Bapak pecah-pecah nih 20 gram, 20 gram, 20 gram seperti itu. Nanti Bapak bisa tarik secara bertahap seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, clear Pak? Clear. Saya akan kasih hadiah kan untuk yang bertanya boleh maju ke depan. Kita masuk ya lagi. Nah, ini langsung aja Pak. Langsung aja. Yang tadi bertanya, saya kasih topi. Iya. Nah, Satu tangan. ya, sebentar. Pak Haji, boleh bantu Pak Haji? Nah, kita foto dulu foto. Siapa tadi? Perempuannya Pak tadi yang bertanya? Neng. Ya. Yang bertanya tadi. Yang bertanya ini ada topi, kita foto bareng ini ya. Pakai topinya semua. Pakai topinya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Sudah. Tadi loh yang bertanya. Oke, kita foto dulu. Yuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Ini sedikit lagi. Oke. Nah, ini tadi kita sudah melihat salah satu akun nasabah saya pada waktu itu. Nah, nanti di sini juga ada Bapak Ibu ada gelar pencapaian atau gelar peringkat. Tapi ini akan kami bahas nanti setelah Bapak Ibu sudah menjadi mitra, kita akan training khusus nanti di sini mitra baru. Nanti kita akan bahas tentang pencapaian atau prestasi seperti itu. Nah, di sini ada gelar-gelar, ada raden, ada pati, pangeran, sultan, prabu dan maharaja. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan gaji dari perusahaan sesuai dengan peringkatnya di luar bonus-bonus yang tadi Bapak Ibu. Jadi di sini bedanya dengan di produk lain atau di perusahaan lain. Kalau di sini Bapak Ibu punya mitra hanya satu orang, contoh, misalkan Bapak Ibu punya mitra satu orang, dan satu orang tadi ikut SDB. SDB-nya misalkan 1 kilogram. Nah, dari 1 kilogram itu nasabahnya dapat misalkan 48 juta. Ya, dalam 1 bulan. Maka Bapak Ibu yang mereferensikan akan mendapatkan 10% dari pendapatan nasabah tadi. Berarti dapat 4.800.000. Walaupun Bapak Ibu hanya punya satu orang saja. Sampai kapan bonusnya itu Bapak Ibu terima? Selama emasnya masih ada di GSM, selama masih dikelola oleh GSM, maka Bapak Ibu selama itu juga akan mendapatkan penghasilan. Nah, inilah Bapak Ibu menariknya di sistem ini, bahwasanya berjalan satu orang saja itu kita sudah dapat penghasilan seperti itu. Nanti ada gelar-gelar seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah Bapak Ibu keuntungannya mengikuti program STB ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu tetap mendapatkan kenaikan harga emas. Emas yang kita simpan harganya pasti naik. Yang kedua, dapat selalu setiap minggu bagi hasil dari transaksi daripada PT
GSM. Nah, ini adalah double keuntungan. Bedanya kalau Bapak Ibu simpan di rumah, Bapak Ibu hanya menunggu kenaikan harga emas saja. Tapi kalau disimpan di STB, Bapak Ibu mendapatkan bagian hasil juga. Oke? Jadi Bapak Ibu bisa dapat bagian hasil. Kalau misalkan Bapak Ibu senang menjalankan networknya, Bapak Ibu kerjakan networknya. Bapak Ibu senang jual belinya, kerjakanlah jual belinya. Atau Bapak Ibu senang berinvestasi emas, kerjakan STB-nya. Jadi kita ada 3 pilihan seperti itu. Nah, ini ada fitur terbaru Bapak Ibu dari PT GSM, itu transaksi PPOB. Jadi selain daripada jual beli emas, Bapak Ibu di sini bisa menggunakan bonus ya Bapak Ibu untuk pertama membeli pulsa, kedua juga bisa beli token PLN. Nah, Bapak Ibu kalau beli token PLN 20.000 berapa di luar sana? Yang 20.000. 23.500. Tapi Bapak Ibu kalau untuk kilo dompat, token yang 20.000 harganya cuma 20.500 rupiah. Luar biasa Bapak Ibu. Harganya selisihnya jauh. 23.000. Tentang Bapak Ibu dan di sini juga Bapak Ibu bisa membayar PDAM. Kebetulan di sini sudah muncul PDAM Kabupaten Bone. Nah, Bapak Ibu sekarang mau transaksi, nggak usah keluar rumah. Jadilah mitra GSM, isi saldonya di sini. Bapak Ibu bisa beli pulsa, beli data, paket data, bayar